Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik subtema 2 pembelajaran 5 ya, tentang IPS, masih tentang ASEAN. Sebelum itu kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ini peta ASEAN. Ini Indonesia, Singapura, Malaysia ada dua ya. Nah, ini kalau kalian arah mata angin, ini ada lagunya. Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat laut, Utara Timur laut. Nah, ini Malaysia dibagi menjadi dua, yang sebelah sini sama sebelah sini. Yang sebelah sini, nah ini kan adanya di sebelah barat. Yang sebelah sini yang di dekat Pulau Kalimantan, ini Malaysia bagian timur. Nah, kita akan ngebahas tentang kegiatan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Negara yang pertama yaitu Malaysia ya, Malaysia yang dekat sama Indonesia. Nih, jadi satu pulau di Kalimantan. Malaysia itu banyak memiliki sumber daya alam, terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Nah, dia juga punya pertanian yang luas. Kalau pertanian itu menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ada juga perkebunan. Jadi pertanian sama perkebunan itu beda ya. Kalau pertanian hasilnya ini, kalau perkebunan ini hasilnya contohnya karet, kelapa sawit, dan kopra. Kopra itu hasil olahan kelapa. Selain punya hasil pertanian dan perkebunan, Malaysia juga banyak sumber daya tambang. Nah, yang banyak itu tambang timah. Dia jadi terbesar dunia. Nah, dia juga punya minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Nah, ini dia juga banyak ya kekayaan alamnya. Di sini ada Menara Petronas di Malaysia. Nah, ini Menara Kembar Petronas, ini terkenal. Petronas itu perusahaan minyak nasional di Malaysia. Kalau di Indonesia itu Pertamina ya. Kalau yang nonton Upin Ipin tahu nih Menara Kembar ini. Terus Malaysia itu sering mengekspor bahan utama pembuatan barang elektronik terbesar. Ekspor itu kegiatan mengirim barang ke luar negeri ya. Misalkan dari Malaysia ke Indonesia, Malaysia ke Amerika, itu namanya ekspor. Nah, Malaysia punya memproduksi mobil buatan sendiri yang dinamakan Proton ya, dia merek mobil Malaysia Proton. Terus Petronas nih yang tadi merupakan simbol kemajuan ekonomi Malaysia. Petronas juga sering mensponsori tim-tim balap di dunia. Terus negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura ini sebenarnya negaranya tidak terlalu besar dan tidak memiliki kekayaan alam yang terlalu banyak. Nah, tapi dia termasuk yang maju karena dia unggul di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Bahkan Singapura itu karena letaknya yang strategis, dia punya pelabuhan laut dan sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, makanya dia menjadi pelabuhan yang paling ramai di Asia. Ini kalau kita lihat di peta, ini kan Singapura di sini, ya di ujung sini. Di sini ada pelabuhannya. Jadi kalau ada negara lain mau nyebrang, nah ini kan lewat Singapura. Nah, terus dari sini menyeberang juga lewat Singapura. Makanya di sini pelabuhannya ramai. Dan biasanya kalau lewat atau naruh barang tentu ada bayarnya. Makanya dia dapat duit dari situ. Selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei ini juga kecil, tidak terlalu besar, tapi dia kaya akan minyak bumi dan gas alam. Dia dapat julukan petrodolar. Terus dia komoditas impornya berupa mesin-mesin pertanian. Impor itu membeli barang dari negara lain. Misalkan dia impor dari Indonesia atau impor dari Malaysia. Kebalikan dari ekspor tadi ya. Nah, terus selanjutnya Thailand. Thailand ini kegiatan ekonomi. Thailand ini kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand yaitu pertanian, kehutanan, perdagangan, dan industri. Nah, Thailand juga negara pengekspor beras. Di sana
sawahnya cukup luas dan sudah maju, makanya mereka sering kelebihan beras dan berasal diekspor ke negara lain. Terus dia juga memiliki sektor jasa yang berkembang, yaitu di industri pariwisata. Tempat wisata seperti Bangkok dan Pattaya banyak dikunjungi oleh wisatawan. Ini terkenal di Bangkok sama Pattaya. Nah, tapi hati-hati kalau makan jajanan di sana, nyari yang halalnya agak susah. Nah, lebih dari 9 juta wisatawan berkunjung ke Thailand setiap tahunnya. Itu tergolong banyak, 9 juta. Terus Myanmar. Myanmar ini negara agraris. Agraris ini artinya banyak pertaniannya. Nah, kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pertambangannya juga ada. Selanjutnya Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian. Rata-rata Asia Tenggara pertanian ya, karena tanahnya tergolong subur, karena dia berada di daerah tropis. Jadi hujannya banyak, panasnya juga banyak, rata-rata tanahnya subur. Terus Kamboja. Kamboja juga agraris, pertanian, dan di sana ada yang terkenal Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Ini buat daerah pertanian. Nah, sayangnya Kamboja itu miskin kandungan mineralnya, tidak seperti di negara Indonesia atau Malaysia yang mineralnya cukup banyak. Selanjutnya negara Laos. Negara Laos ini merupakan negara agraris juga. Nah, dia ini tidak punya lautan karena dia ada di tengah-tengah. Nah, ini Laos ya. Jadi dia dijepit oleh negara-negara lain. Nah, di sini Laos di nomor 3. Ya, jadi dia tidak dekat dengan laut. Terus selanjutnya Filipina. Filipina adalah negara agraris juga. Di sektor pertaniannya juga maju. Nah, dia juga negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, ini Filipina banyak pulau-pulau kecil. Jadi dia perikanan lautnya juga termasuk bagus, banyak dia. Hasil tambangnya dia juga punya, yang utama adalah emas, perak, mangan, biji besi, dan tembaga. Ini Timur Leste. Timur Leste ini sebenarnya bukan anggota ASEAN, tapi dia masuk di daerah wilayah Asia Tenggara. Nah, ini buat tambahan pengetahuan kalian aja. Dia juga perekonomiannya di bidang pertanian, perhutanan, perikanan, industri, dan jasa. Tapi negaranya tidak terlalu maju ataupun berkembang, bahkan tergolongnya negara miskin karena di sana pertaniannya kurang subur, ya, daerahnya panas. Demikian penjelasan mengenai kegiatan perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.